Halo Sobat Pancasila, kembali lagi bersama kita di podcast Kewarganegaraan Part 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dalam video kali ini, Hima PKN Hafiz UNY akan memperkenalkan podcast Kewarganegaraan yang akan membahas mengenai RKUHP Diam-Diam Sah. Tahukah Sobat Pancasila, dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP yang dilakukan pada hari Selasa 6 November 2022 telah disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini merupakan momen historis dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia yang dinamis. Selanjutnya, dalam RKUHP sendiri terdapat pasal-pasal yang kontroversial dan multitafsir. Berikut beberapa pasal yang dinilai cukup menjadi sorotan. Salah satunya yang pertama adalah adanya pasal bahwa demonstrasi onar bisa dipenjara 6 bulan. Disinilah sisi mahasiswa harusnya berpartisipasi seperti yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-universitas di Indonesia pada saat di Depok, Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin 13 Juni 2022 yang melakukan aksi pernyataan sikap soal 24 poin krusial dalam daftar inventarisasi masalah RKUHP. Mereka menuntut asas keterbukaan dalam membuka draft rancangan undang-undang karena mereka beranggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, perspektif unjuk rasa dinilai dapat mengancam demokrasi sebab menurut aturan baru itu, orang yang melakukan unjuk rasa dapat tanpa pemberitahuan dapat terancam pidana 6 bulan penjara. Ini jelas aturan berbahaya karena ketika Anda menuntut hak, Anda dihadai dengan penjara. Selain itu, dalam pasal ini mengatur mengenai demonstrasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan kepada para mahasiswa maupun masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Padahal unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Berikut bunyi pasal 273 rancangan atau RKUHP, yakni setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Dalil di atas berubah dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebab dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, demonstrasi tanpa izin cukup dikenakan dengan tindakan administrasi yaitu pembubaran. Oleh karena itu, hal ini sangat berbahaya. Sebab demonstrasi yang biasa dilakukan dalam acara atau secara spontan sebagai bentuk aksi kekecewaan kepada kinerja pemerintah. Memang benar bahwa dengan adanya RKUHP ini telah mewujudkan suatu kepastian hukum, khususnya kepastian bagi para penguasa agar dapat berkuasa tanpa adanya suara-suara yang dapat mengancam kursi jabatannya. Jika perubahan mengarah ke pemerintah yang anti kritik sehingga dapat membatasi rakyatnya sendiri bersuara, maka Indonesia mau jadi apa? Apakah negara kita akan kembali ke masa Orde Baru? Sejak keran demokrasi terbuka pasca reformasi 1998, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat menjadi hal yang lumrah dan tidak lagi dikebiri. Kritikan pedas yang mengarah kepada penghinaan kepada kepala negara pun tak lagi termasuk kategori kriminal. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 134, 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penghinaan terhadap presiden, namun sekarang pemerintah justru menghidupkan kembali pasal tersebut. Yang kedua, yaitu tentang adanya pasal bahwa menghina presiden dan wakil presiden bisa dipenjara 3 tahun. Draft rancangan undang-undang KUHP versi terbaru dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, membuat pro kontra. Salah satunya terkait pasal menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden atau yang dikenal pasal penghinaan presiden. Lalu apakah beda antara mengkritik dan menghina?
Dalam penjelasan RUU KUHP juga disebutkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden dan atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Berikut bunyi pasal 211 RKUHP mengenai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Yang pertama, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta. Yang kedua, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. YLBHI menilai pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden terkesan aneh. Menurut YLBHI, pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah anti kritik. Ini menunjukkan DPR dan pemerintah anti kritik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau nggak boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi, ujar Ketua YLBHI Asfinawati. Asfinawati juga menilai pasal ini bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap orang. Dia berharap pasal itu dihapus. Dengan demikian sangat bertentangan, kita akan negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik terlebih. Amandemen konstitusi sudah memasukkan HAM. Indonesia adalah negara demokrasi. Suara rakyat menjadi acuan utama ke arah mana pemerintah berjalan. Lalu, bagaimana rakyat dapat bersuara jika sedikit bicara banyak dibungkam? Hukum bukan alat membungkam hak rakyat. Jangan biarkan rakyatmu mempercayai emosi tidak percaya kepadamu. Sampai di sini dulu podcast Kewarganegaraan Hima PKNH FIS UNJ. Terima kasih kepada Sobat Pancasila yang telah mendengarkan podcast Kewarganegaraan kami. Semoga Sobat Pancasila mendapatkan pengetahuan dan insight baru dari konten ini. See you next time di podcast Kewarganegaraan berikutnya.